Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhadi Nurdiansyah dari Prodi Manajemen kelas A dengan nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi fungsi linear tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Langsung saja, di sini aplikasi fungsi linear, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Ya, di sini saya akan membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak atau T per unit adalah disimbolkan P sama dengan F dalam kurung Q plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan setelah pajak. Selanjutnya, pajak. Sebelum kita berlanjut, kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang langsung diterima oleh masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Baik, di sini teman-teman sekalian, ada jenis-jenis pajak adalah pajak penghasilan seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau yang lebih disingkat dengan PBB, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, yakni pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah dalam kurung PT min PE kali QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah min pajak yang ditanggung oleh konsumen. Di sini teman-teman sekalian dan ibu guru yang saya hormati, ada contoh soal, yakni jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 min Q dan PS sama dengan 2 plus Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Maka di sini kita disuruh menentukan yang pertama, yang A, bagian A, nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang bagian B, nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Yang bagian C, total pajak yang dibayar oleh pemerintah. Bagian D, besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Bagian E, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Maka di sini jawabannya sudah terjawab. Yang bagian A, jawabannya dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui, PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q. T sama dengan 4. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS, yakni 12 min Q sama dengan 2 plus Q. Yang dimana pindah ruas menjadi min 2Q sama dengan min 10. Q sama dengan 5, maka PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q. Yang dimana hasilnya menjadi sama dengan 12 min 5 sama dengan 7 sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P adalah 7 dan Q adalah 5. Baik, teman-teman sekalian. Untuk bagian A, nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan 12 min Q. PS sama dengan 2 plus Q.
PST sama dengan 2 plus Q plus T. Maka PST sama dengan 2 tambah Q tambah P, maka PST plus 6 tambah Q. Yang bagian B, rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PST 12 min Q sama dengan 6 plus QT. Min 2, Q sama dengan min 12. Q sama dengan 3, maka pada 11 sama dengan, maka PD sama dengan 12 min Q, PST sama dengan 6 plus QT. Yang dimana menjadi sama dengan 12 min 3 sama dengan 9, sama dengan 6 plus 3 sama dengan 9. Untuk bagian C, jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adal P, Q adalah 9 dan 3. Untuk bagian C, total pajak yang dibayar oleh pemerintah T sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya, untuk bagian D, besarnya pajak yang diterima oleh produsen. T produsen sama dengan T pemerintah min T konsumen sama dengan 12 min 6 sama dengan 6. Dan yang terakhir untuk bagian E, besarnya pajak yang diterima oleh konsumen T sama dengan dalam kurung PET min PE kali QT sama dengan dalam kurung 9 min 7 kali 3 sama dengan 6. Sekian dari presentasi Ananda. Di sini saya mengucapkan mohon maaf atas kurang lebihnya. Malu bertanya sesat di jalan, ini di kelas bukan di jalan. Jadi nggak usah nanya, nggak bakal kesesat teman-teman. Saya Muhammad Zulhadi Nurdiansyah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.